Dinamika politik makin panas, bursa calon presiden semakin jelas usai PDI Perjuangan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya sudah ada Prabowo Subianto yang didukung Partai Gerindra dan Anies Baswedan yang didukung Koalisi Indonesia Perubahan untuk Persatuan sebagai baca pres. Ketiga nama ini memang kerap muncul di papan atas sejumlah survei. Terakhir, indikator politik Indonesia pada hari Minggu kemarin merilis hasil SIGI pada periode 11 hingga 17 April yang menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo tak tergeser di posisi pertama dengan angka 34%. Menyusul di belakangnya ada Prabowo Subianto dengan 31,7% dan Anies Baswedan yang turun ke angka 25,2%. Menariknya, sejumlah analis politik menilai pendamping para baca pres ini memegang peranan yang besar sebagai penentu kemenangan. Namun, sampai saat ini belum ada satupun partai atau koalisi yang mendeklarasikan pasangan bakal capres dan cawapres. PDI Perjuangan misalnya yang telah menjalin kerjasama politik dengan P3 belum mau menyebut satu nama pun yang dinilai tepat mendampingi sosok Ganjar. Yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa sopir aku yo. Iya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Tadi sudah bilang sama Pak Mardiono, tunggu dulu ya Pak ya. Karena kok kayak ini akan banyak yang antri ya. Begitupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, meskipun ada sosok Caimin dalam koalisi, tetapi tak juga dideklarasikan sebagai bacawa pres dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kalau melihat sendiri ke Gus Imin, mungkin bagaimana sih Gus terkait cawapres yang Pak Prabowo ini? Kalau dilihat apakah cocok apa gimana nih Pak Prabowo? Ya, kalian kan bisa lihat dari body language, bisa nggak? Pokoknya mantap. Sejumlah nama potensial muncul dalam berbagai sigi dengan elektabilitas mentereng sebagai calon wakil presiden. Masih ada beberapa bulan bagi partai untuk menentukan demi menambah peluang kemenangan. Anda menyaksikan obrolan malam, saya Christian Grich bersama Anda. Tadi kita dengarkan bersama Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan baca presnya atau bacawa pres bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo, sosok baca pres yang sudah dideklarasikan oleh PDIP itu banyak yang antre. Siapa saja kira-kira itu menjadi pertanyaan kita, termasuk langkah atau body language kata Ketua Umum Gerindra, Partai Gerindra tadi yang kita dengarkan cuplikannya bahwa ya itu menunjukkan siapa yang bakal menjadi bakal calon wakil presiden. Tadi sudah kami sebutkan, sosok bakal calon wakil presiden juga sangat menentukan untuk mendongkrak elektabilitas masing-masing baca pres. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Saya sapa Ansi Lema, politisi PDI Perjuangan, ada Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan Saiful Huda, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kita masih menanti ada Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia juga untuk bergabung. Selamat sore Bang Ansi, Bang Andre, dan juga Pak Saiful Huda. Selamat sore. Christian. Bung Andre, Mas Huda, selamat sore. Selamat sore Bang Saiful Huda. Selamat sore Bang Amsi, selamat sore Mister pengamat politik Adi Praitno yang lagi belum gabung Bang Adi. Sisiran. Mas Adinya belum gabung Bang Andre, tapi udah disapa duluan gak apa-apa lah. Kalau Andre Rosiade memang ramah sekali ke semuanya. Apakah ini juga saya tanya nih, apakah juga ini menggambarkan bagaimana langkah Gerindra di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tentunya, dan saya lihat Anda juga menemani beberapa tempat ya Pak Prabowo kemarin
ada di Sumatera Barat. Jadi pertanyaan Bang Andre dan juga Bang Ansy, saya tanya dulu ke Bang Ansy yang bilang tadi Ketua Umum PDIP mengatakan ada 10 nama kok, itu sampai mengingat-ingat ini saking banyaknya nama yang antre untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Tapi persisnya Bang Ansy, apa yang mengemuka di internal PDIP? Apakah kemudian hitung-hitungan bahwa ini bisa tadi salah satu kata kunci yang saya sampaikan kepada pemirsa, mampukah sosok bakal calon wakil presiden itu mendongkrak elektabilitas dari baca pres saat ini Ganjar Pranowo? Itu salah satunya? Ya, Christian, yang pertama judul diskusi kita sore hari ini teka-teki cawapres Ganjar itu bagus sekali, Christian. Tampaknya BTV ini memahami betul tentang dinamika dan konstelasi politik belakangan ini. Sekaligus tema ini menjadi penegasan kepada publik bahwa PDI Perjuangan itu hanya akan mengajukan calon presiden. Mas Ganjar itu sudah final sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan kita sedang menunggu atau menantikan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar. Jadi ini adalah standing position dari PDI Perjuangan. Ini perlu kita tegaskan karena beberapa kali itu ada semacam wacana seolah-olah PDI juga bisa berkompromi untuk mengambil posisi calon wakil presiden. Ini perlu diterangkan dan juga perlu diluruskan. Mengingat PDI Perjuangan ini adalah pemenang pemilu dan tidak saja menang tapi mendapatkan golden ticket. Jadi Christian, kalau Christian udah dapatkan golden ticket, mana mungkin Christian mau kasih privilege politik berupa golden ticket itu kan kepada pihak lain. Dan kami mendapatkan kemenangan, dan bukan sekedar menang, tapi menang dengan golden ticket, itu tentu merupakan perjuangan yang cukup panjang. Nah, terkait cawapres, saya kira kita semua sudah menyaksikan kemarin, Ibu Mega secara tegas menyampaikan bahwa kita perlu bersabar, tunggu tanggal mainnya, time will show, karena bagaimanapun juga Ibu akan kembali melakukan kontemplasi, refleksi, timbang sana-sini. Kalau calon presiden saja Ibu butuh berdiskusi dengan sejumlah pihak dan juga melakukan refleksi dan kontemplasi, maka menentukan calon wakil presiden ini juga harus melewati proses-proses itu, Christian. Itu salah satu penegasan tadi disampaikan oleh Bang Ansy bahwa di tengah wacana bahwa mungkin saja menjodoh-jodohkan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, ditegaskan bahwa PDIP tetap tegak lurus bahwa seorang Ganjar Pranowo posisinya adalah baca pres, bakal calon presiden, bukan bakal calon wakil presiden. Saya ke Bang Andre yang juga tadi di tengah wacana turun naik, elektabilitas bertukar posisi dan lain-lain, termasuk tadi kami kutip ada Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ketika ditanya siapa calon wakil presidennya, bilang lihat saja dari bahasa tubuh saya, dan mungkin Anda juga bisa tentu Gerindra mengikuti wacana yang mengemuka, Bang Andre, bagaimana publik atau beberapa analis menjodoh-jodohkan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Ada yang bilang kenapa nggak Pak Prabowo saja yang dijadikan wakil presiden seorang Ganjar Pranowo, dan itu keluar dari pernyataan atau disampaikan oleh Pak Jokowi ketika usai sholat Id di Solo beberapa waktu lalu, Bang Andre. Ini perlu pernyataan Christian hoax, ini perlu dikoreksi langsung. Kalau menyimak pernyataan Pak Jokowi, Pak Ganjar cawapresnya A, B, C, D. Lalu kita doakan juga Pak Prabowo menemukan segera cawapres. Ya, jangan ditebar hoax dong di media ini bahwa Pak Jokowi menyatakan Pak Prabowo cawapres. Itu perlu dikoreksi. Dengar rekamannya secara seksama. Pak Jokowi menyampaikan selain Mas Ganjar, kita juga harapkan Pak Prabowo segera menemukan cawapresnya. Jadi kalau Christian menyimak secara seksama, secara lengkap, Bang Andre, maksudnya secara lengkap, itu jelas bahwa bahwa Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu satu ya. Jadi saya koreksi itu pernyataan di Solo itu. Yang kedua, kalau menonton, saya ini kejadian hari Sabtu yang ditayangkan oleh Presiden ini Sabtu. Hari Jumatnya Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin, dan di belakang Gus Muhaimin dan Pak Prabowo itu ada namanya Bang Saiful Huda. Beliau akan menjelaskan betapa Gus Muhaimin dan Pak Prabowo sangat tersenyum dan ketawa dan bilang mantap. Itu menunjukkan bahwa koalisi kami sangat solid ya,
dan insya Allah kami punya keyakinan bahwa koalisi ini akan bertambah, rekan yang akan bergabung, dan kami meyakini ya nanti waktu yang tepat dan momentum yang pas, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan bersama-sama mengumumkan siapa cawapresnya Pak Prabowo. Karena sekali lagi kemenangan yang akan memutuskan dan mengumumkan itu adalah kewenangan Pak Prabowo bersama-sama Gus Muhaimin. Nah, lihat tuh. Ya. Tuh. Senyumnya lepas. Dan senyum lepas di hari Jumat itu terbawa ke Sumatera Barat Sabtu dan Minggu. Ya. Nah, bagaimana Pak Prabowo sangat senang ya, sangat menikmati perjalanan yang melelahkan berkeliling Sumatera Barat dari Padang ke Batu Sangkar, Tanah Datar, disambut oleh ribuan turun pesawat, lalu juga kemarin bertemu dengan puluhan ribu, dan sangat luar biasa. Alhamdulillah kita syukuri acara berjalan lancar ya, dan menambah optimisme kami bahwa insya Allah Pak Prabowo akan menjadi presiden tahun 2024 ini. Jadi bukan cawapres ya. Ya, gitu. Baik. Itu dikelirkan oleh seorang Andre Rosiade. Tapi saya ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, yang menjadi pertanyaan publik untuk berusaha untuk kemudian memaknai kata atau diksi solid, kami solid, koalisi-koalisi, anggota-anggota koalisi baik itu KIB termasuk juga KKR mengatakan bahwa kami solid. Itu adalah kejelasan siapa capres dan cawapresnya. Kalau belum jelas cawapresnya, kalau dibilang sekarang PKB dan Gerindra itu solid, tapi belum jelas cawapresnya, belum jelas apakah itu seorang Gus Muhaimin atau tidak, itu kan menjadi pertanyaan. Jadi lantas bagaimana publik kemudian mendefinisikan atau mencoba melihat perwujudan dari soliditas Gerindra dan PKB, Pak Saiful Huda? Ya tinggal nunggu waktu aja. Kan sebenarnya koalisi yang lain juga sama. Jadi kalau diibaratkan kira-kira ini fase para kandidat sudah mengambil tiketnya masing-masing, tinggal masuk ke arena konser, arena kompetisi gitu. Nah, dalam konteks ini siapa yang mau diajak nanti masuk di arena konser, melihat konser bersama atau dan seterusnya itu, ya kita lihat. Karena jujur harus diakui, konfigurasi menyangkut soal wapres ini pasti saling mengintip antar koalisi, baik PDIP sendiri, teman-teman koalisi perubahan maupun kami sendiri. Tapi kami pastikan dari gestur, dari pertemuan kami terakhir dalam acara halal bihalal dengan teman-teman Gerindra, kebetulan Mas Andri kayaknya absen, ada acara kelihatannya. Itu kami pastikan bahwa koalisi ini solid, on the track, duet Prabowo Gus Muhaimin, harga pasti ke depan. Iya, harga pasti ke depan itu sebagai pasangan capres dan cawapres, atau Pak Saiful Huda PKB tiba di satu titik berkompromi bahwa Gus Muhaimin tidak lagi seperti narasi beberapa waktu lalu yang sering disampaikan ke publik bahwa Gus Muhaimin juga adalah calon presiden atau calon wakil presiden untuk koalisinya. Apakah sudah sampai di titik sebuah keputusan yang kemudian bisa ditangkap oleh publik bahwa itu adalah bentuk soliditas dari KKIR, Pak Saiful? Ya, PKB punya track record yang saya kira publik jejaknya mengetahui. Ketika PKB berkoalisi dengan membangun kontrak politik dengan partai apapun, sampai titik penghabisan PKB komit gitu. Komit dalam sebagai? Apapun. Ya dalam semua kerjasama politik. Oke, kalau gitu saya ubah pertanyaannya Pak Saiful, saya ubah pertanyaannya. Kalau nanti Pak Prabowo tidak menjadikan Gus Muhaimin sebagai calon wakil presiden, PKB tetap di KKIR atau hengkang? Di dalam konteks keputusan menyangkut soal capres-cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan beliau berdua. Tadi sudah saya sampaikan, duet Prabowo Gus Muhaimin sudah harga pas untuk ke depan. Karena itu kemarin kami sampaikan, kami sedang akan menerima tamu Golkar, sedang akan menerima tamu yang lain gitu. Tapi semangatnya duet Prabowo Gus Muhaimin
harga pasti ke depan. Oke, duet Prabowo Muhaimin harga pasti. Mas Adi, usai jeda saya akan tanyakan kepada Anda, karena hari-hari ini tentu kita mengikuti. Kita jadi bertanya-tanya, semua koalisi itu menyatakan solid. Tapi apa definisi dari soliditas itu? Kita perlu kemudian menentukan sebuah definisi dari solid, guyup, dan rukun kalau bahasanya Ketua Umum Partai Golkar. Apakah ada yang tetap di KK, ada di koalisinya, atau memilih untuk hengkang? Saya sapa Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang sudah juga bergabung secara virtual. Mas Adi tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Mas Adi, bagaimana kemudian publik kita mendefinisikan narasi yang hari-hari ini disampaikan oleh baik itu KIB maupun itu KKIR bahwa kami itu solid, kami tetap seiring sejalan. Sedangkan belum ada kebulatan atau kejelasan siapa sosok capres dan terutama cawapres. Bagaimana kami mendefinisikan kata solid itu, Mas Adi? Kalau dalam bahasa Madura, sulit itu artinya susah, solid. Susah itu artinya, Christian. Tergantung pakai bahasa apa. Tapi pada prinsipnya, kenapa hampir semua poros politik itu menyatakan solid dan kuat, istiqomah dengan konfigurasi politik mereka, ini tentu untuk menyelamatkan muka politik masing-masing. Kalau disebut tidak solid, kalau disebut iman politiknya cepat goyang, ini dianggap sebagai satu kegagalan dalam membentuk satu poros politik. Dalam konteks itulah saya kira semua poros politik, baik yang di perubahan, kemudian poros Gerindra dan PKB, termasuk poros yang terbaru, misalnya PDIP dan P3, juga solid ya, mengklaimnya. Termasuk misalnya soal KIB. Sekalipun P3 sudah pindah iman politiknya, mendukung Ganjar Pranowo misalnya, mereka tetap menyatakan diri sebagai koalisi yang cukup solid. Ini kan sebenarnya untuk menyelamatkan muka mereka sebagai sebuah partai politik yang dimana pilihan-pilihan politiknya itu terukur dan pas ya. Tapi bagi saya sebenarnya solid itu kan harus diuji, Christian. Apakah sampai bulan Oktober, beberapa bulan mendatang itu, poros-poros politik yang katanya solid dan semakin mengeras ini, iman politiknya bisa sampai ke pelaminan? Karena sampai saat ini misalnya yang menjadi teka-teki penting itu adalah satu, kalau betul Prabowo Subianto harga mati maju di Pilpres, yang menjadi pertanyaan dasar dan menjadi pertanyaan semua orang, apakah akan terus bersandingan dengan PKB dengan menyertakan Muhaimin Iskandar sebagai kandidat capres? Pertanyaan itu sampai sekarang belum clear. Karenanya untuk bilang apakah iya ataupun tidak, tunggu nanti di KPU setelah menetapkan sebagai pasangan capres. Begitupun dengan poros perubahan. Kita juga tahu bahwa tidak ada jaminan apapun bahwa AHY itu akan samikna wa tokna, tegak lurus dengan poros perubahan, andai AHY tidak dipilih oleh Anies. Ini yang saya kira menjadi variabel-variabel penting sebenarnya, di mana secara umum poros politik itu terus meyakinkan pasangannya masing-masing, supaya pasangannya itu lekas dideklarasikan sebagai pendamping. Bagi PKB tentu saja, mereka tidak mau terus-menerus misalnya disebut sebagai partai politik yang hanya diminati oleh Gerindra, tapi tidak mau misalnya menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Itu kan rumit. Begitupun misalnya dengan poros perubahan, tentu Demokrat itu tidak mau selalu disebut sebagai partai politik yang hanya diminati partainya, tapi Anies Baswedan tidak minat dengan AHY. Ini yang saya kira kemudian bisa menjelaskan bahwa kesolidan dan iman politik masing-masing poros itu akan diuji. Sampai sekarang cukup cukup fleksibel dan cukup bisa memungkinkan. Di poros perubahan misalnya selain AHY kan Hovifah selalu disebut, Andika Perkasa selalu disebut, bahkan misalnya belakangan nama Pak Mahfud MD juga masuk dalam radar cawapres mereka. Bagaimana mungkin ini disebut sulit ataupun solid gitu ya? Kalau kemudian di end of the day-nya poros perubahan memilih Mahfud MD, memilih Hovifah, kemudian ada jaminan bahwa Demokrat itu akan berada di dalam. Begitupun dengan PKB. Bagi PKB kalau kita melihat dari jauh, mungkin bisa dikoreksi ya Bang Saiful Huda, bahwa siapapun yang berminat berkoalisi dengan PKB wajib hukumnya menyertakan Muhaimin Iskandar. Kalau Prabowo tidak minat menjadikan Muhaimin sebagai cawapres, rasa-rasanya PKB akan pindah ke lain hati. Mungkin akan ke perubahan. Saya yakin. Saya bisa bertaruh nih sama Bang Saiful Huda, Frisya. Kalau tidak, ini janjian dan taruhan ya. Benar nggak nih? Dijawabnya sambil tertawa nih Pak. PDIP. Yang nyaman itu sebenarnya PDIP. Mereka aja kan bebas menentukan siapa cawapres yang akan mereka pilih. Bahkan sampai ada 10 Jokowi menyorongkan hanya cawapres. Ansor juga menyebutkan nama cawapres.
Nah ini buat Bang Saiful Huda. Kenapa sih Ansor nggak nyebut Caimin yang disorongkan untuk jadi pendampingnya Ganjar Pranowo? Ini bukan ngadu domba, ini pertanyaan orang awam aja, Gus. Ini pertanyaan orang awam, tapi pertanyaannya dari seorang analis politik, jadi wajib untuk dijawab oleh Pak Saiful Huda nih. Apakah kemudian itu posisi tawar yang yang diletakkan atau betul yang ditawarkan kepada Gerindra bahwa ya Caimin sebagai calon wakil presiden juga harga mati kalau tidak diterima ya kemudian PKB hengkang dari KKIR? Begini, hasil muktamar memang memberikan mandatori. Hasil muktamar ini, muktamar itu adalah forum tertinggi di partai kami, memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk maju dalam Pilpres. Dan waktu itu muktamar mendorong Gus Muhaimin sebagai capres. Nah, kesini karena kita tidak memenuhi 20% presiden threshold, harus bangun koalisi, tentu PKB harus berkomitmen kepada fatsun politik. Gitu. Nah, pada konteks ini, ketika kita sudah melebur bangun koalisi dengan Gerindra, di mana Gerindra partainya Pak Andre ini konfigurasi kursinya lebih tinggi ketimbang PKB, ya tentu fatsun politik PKB pasti kita pegang. Jadi pada konteks ini, itulah yang kemarin terjadi. Jadi jawaban untuk Mas Adi sebenarnya bisa dijawab dari pertemuan ini. Ya. Ini saya baru tahu Pak Andre kalau Pak Prabowo itu kalau mengekspresikan kegembiraan ketika mengekspresikan sebuah kesepakatan yang dianggap itu menjadi bagian dari komitmen bersama, beliau ekspresinya pakai silat. Oh. Mengekspresikan dengan ini sedang kami tunjukkan di layar ya. Beliau silat ini tidak hanya di luar, beliau di dalam lebih banyak lagi jurusnya itu. Gitu. Nah, saya kira jawaban untuk Mas Adi saya kira itu. Jadi sampai hari ini kita solid, duet Prabowo Gus Muhaimin saya kira harga pasti ke depan, dan itu bisa dilihat dari kebersamaan kita hari ini. Ya kalau tidak bersama, tidak menjadi bagian pasangan, ya pasti sudah bubar. Tapi faktanya sekarang sudah masih bareng-bareng. Ya, setidak-tidaknya sampai sekarang masih bareng-bareng, tapi kemudian itu menjadi sangat menjadi sebuah isu bagi KKIR keberadaan dari PKB, karena lain cerita dengan PDIP bisa memajukan capres dan cawapres sendiri, tapi bagi Gerindra kan tidak bisa tanpa kawan koalisi. Itu kemudian menjadi pertanyaan kami, apakah seberapa solid PKB dengan Gerindra. Tapi katanya sudah main silat, artinya Pak Prabowo sangat happy. Apakah Pak Prabowo juga main silat dengan partai-partai lain? Kita usai jeda kami akan tanyakan ke Andre Rosiade, silat dengan siapa kira-kira Gerindra? Usai jeda di Obrolan Malam. Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Saya ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, apakah logika ini juga tengah dilaksanakan atau dilakukan oleh Gerindra sebagai langkah yang harus diambil oleh Pak Prabowo dengan misalnya saat ini harap-harap cemas kalau PKB nggak dijadiin cawapres bisa hengkang, berarti saya juga harus mempersiapkan diri untuk kira-kira kawan koalisi yang lain untuk bisa memenuhi syarat untuk mengajukan presiden, ada presidential threshold. Apakah itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mungkin silat dengan tokoh lain misalnya? Enggak lah. Pak Prabowo itu seorang patriot, negarawan, pendekar. Jadi kalau ngomong A pasti A. Nggak mungkin ngomong A berubah jadi B. Beliau sudah punya komitmen yang kuat dengan Gus Muhaimin ya. Jadi tentu tidak akan berubah komitmen itu. Jadi tunggu saja. Komitmen yang kuat dengan Gus Muhaimin artinya komitmen sudah pasti bahwa Gus Muhaimin adalah calon wakil presiden maksudnya? Christian, dalam piagam kerjasama Partai Gerindra dan juga PKB yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu jelas bahwa keputusan calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo itu akan diputuskan dan diumumkan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi barang ini udah jelas gitu loh. Jadi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin lah yang akan memutuskan secara bersama-sama pasangan yang akan diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, kenapa masih ditunda? Karena memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya keinginan yang sama bahwa koalisi
kalau bisa ditambah kekuatannya. Makanya tadi Bang Saiful Huda sudah bilang, habis ini akan ketemu Golkar, akan ketemu PAN, dan berbagai partai yang lain. Karena memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu punya kesamaan konsep bahwa membangun Indonesia itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tidak bisa satu kelompok atau satu partai saja yang merasa memiliki Indonesia tanpa butuh kelompok maupun partai lain. Nah, begitu konsepnya. Jadi sing sabar, cukup suhu. Narasi Andre Rosiade kok sudah mirip-mirip Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kemarin, sabar. Terus satu lagi narasinya sama Andre Rosiade dengan PDIP, yaitu mengurus negeri ini nggak boleh sendirian. Ini kode apa ini kira-kira Bang Andre? Kalau Pak Prabowo itu adalah tokoh pemersatu Indonesia. Beliau tidak punya masalah dengan tokoh maupun partai apapun. Dengan Ibu Mega, Pak Prabowo itu seperti kakak dan adik. Dengan Bang Surya, Pak Prabowo itu juga seperti kakak dan adik. Dengan Pak SBY juga akrab. Apalagi dengan Gus Muhaimin. Dengan partai apa? PKS juga punya baik. Ya, hampir dengan seluruh partai. Bahkan saya menyaksikan kemarin di acara hari Sabtu dan Minggu, Pak Prabowo sangat bersahabat dengan Prof. Yusril Iza Mahendra. Jadi Pak Prabowo ini tidak punya masalah dengan partai apapun, tidak punya masalah dengan tokoh apapun. Karena memang beliaulah sosok yang dibutuhkan Indonesia. Karena 2024 kita butuh pemimpin yang kuat dan bisa mempersatukan Indonesia. Jawabannya satu, Prabowo Subianto, Presiden Indonesia tahun 2024. Nah, satu pertanyaan saya Bang Andre, kalau misalnya narasinya bahwa Pak Prabowo ini tidak punya barrier komunikasi dengan tokoh manapun, partai manapun, tapi kok nggak nambah-nambah di anggota KKIR dari dulu? Hanya PKB isinya? Ya sabar. Christian, urusan cawapres saya 2019 hitungan jam bisa berubah. Jadi santai aja Christian, ini barang Belanda masih jauh, pendaftaran juga masih lama. Kalau cepat-cepat diumumin oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, Christian nggak ada dialog obrolan malam nanti, kan gitu. Kita ngasih kesempatan Christian tetap tampil ini dulu, sabar ya Bang Saiful. Siap. Masih tetap ada setuju. Ya. Narasi yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah kepada media adalah untuk bersabar. Bang Ansy, apakah narasi itu dimaksudkan Bu Mega bahwa saat ini masih menunggu, kata Andre itu artinya juga partai-partai, Mas Sekjen PDIP mengatakan tanggal 14 Mei nanti ada partai politik baru lagi akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca pres. Apakah ini dalam arti bakal lancar-lancar saja, dalam arti posisinya pasif, banyak yang antre mau gabung dengan PDIP, atau nanti mungkin akan menghadapi kealotan yang sama ketika mungkin banyak wacana koalisi besar itu terbentuk dengan patronnya adalah PDIP dalam hal penentuan baca wapres. Apakah itu sudah diantisipasi atau juga mengemuka di internal PDIP, Bang Ansy? Ya, kalau itu pasti soal alot dan tidak, itu kami bisa menghindari itu. Mengapa? Terutama tadi terkait dengan soliditas poros, itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu adalah fondasi berupa nilai, berupa values. Maka PDI Perjuangan itu sebelum menentukan calon presidennya, PDI Perjuangan itu belum menjalin komunikasi ataupun juga penjajakan kerjasama dengan pihak lain. Setelah PDI Perjuangan mengumumkan calon presiden, baru kemudian PDI itu membuka diri untuk berinteraksi, berkomunikasi, berkoordinasi, bahkan arahnya kepada kerjasama dalam poros PDI Perjuangan ini. Tetapi dalam bentuk komunikasi dan juga kerjasama dengan PDI Perjuangan ini tentu ada persyaratannya. Ada fase, ada tahapannya, ada mekanismenya, dan akan ada prosedurnya. Pertemuan P3 kemarin dan PDI Perjuangan itu menegaskan hal itu. PDI Perjuangan itu tentu tidak akan terburu-buru. Ya, jadi Ibu kemarin menegaskan, sabar. Ya, waktu akan membuktikan. Ini akan dipakai oleh PDI Perjuangan untuk menganalisis setiap dinamika dan perkembangan politik. Bahkan kalau kita mau jujur, sebenarnya pasca deklarasi Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, itu bandul politik dan konstelasi politik itu juga mengalami pergeseran. Ya, artinya apa? Artinya memang selama ini mata rakyat Indonesia
dan juga entitas politik itu tertuju pada Ibu Megawati. Ibu akan mengambil kebijakan apa? Baik. Yang berikut, Christian, saya perlu tegaskan, bagi PDI Perjuangan, kerjasama itu dibangun di atas dua prinsip, apalagi ini hal politik. Politik itu selalu menyangkut dua hal, how to get power dan how to use power. Soal capres dan cawapres ini, PDI berpikir sudah jauh, tidak sekedar memenangkan kontestasi elektoral. Itu sekedar how to get power. Tetapi PDI Perjuangan juga perlu memastikan how to use power. Bagaimana ketika menang nanti bisa melanjutkan estafet kepemimpinan nasional yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama periode ini. Jadi PDI Perjuangan itu tentu akan semakin berhati-hati, akan betul-betul secara selektif, kualitatif, memeriksa rekam jejak, integritas, kapasitas, spirit perjuangan, serta komitmen, kebangsaan, serta pijakan ideologisnya, mitra-mitra porosnya, dan juga calon wakil presidennya ini, Christian. Baik, Mas Adi, apakah Anda melihat strategi narasi Bu Mega bahwa sabar sudah ada yang antre ini juga adalah bagian dari strategi PDIP tidak mau menutup pintu bagi calon-calon kawan koalisi sehingga diberi harapan siapapun yang mau bergabung dengan PDIP bahwa posisi cawapres ini masih kosong, mari kita bersama-sama Anda gabung dulu dan kemudian kita bicarakan siapa sosok cawapres untuk Ganjar Pranowo. Anda melihatnya demikian atau tahu kalau gabung dengan PDI peluang besar untuk menang. Iya. Nah, Mas Adi coba tuh katanya mau gabung sama PDIP, katanya peluang menangnya besar, atau Anda punya bacaan lain? Ya, saya kira dalam banyak hal agak setuju ya, karena ya Christian, saya kira dalam banyak hal saya agak setuju karena apapun judulnya PDIP ini kan adalah partai politik yang tidak terlampau pusing dengan persoalan poros dan konfigurasi, bukan hanya boarding pass, tapi mereka ini kan punya golden ticket yang bisa memilih secara mudah soal siapa capres dan cawapres ya. Tapi kan bagi PDIP juga sedang menghitung betul, mengingat misalnya elektabilitas Ganjar Pranowo itu belum mencapai angka psikologis 60%. Jadi pemilihan cawapres itu harus hati-hati betul. Jangan sampai cawapres yang dipilih itu justru akan blunder yang tidak bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Itu yang paling penting. Makanya tidak mengherankan kalau kita semua punya anggapan bahwa di 2024 cawapres itu adalah kunci. Bahwa PDIP punya boarding pass, bahwa PDIP misalnya punya senjata pusaka yang cukup luar biasa namanya Ganjar Pranowo. Tapi kalau salah memilih cawapres tentu akan menjadi kiamat sehari dalam 14 Februari 2024 yang akan datang. Karenanya sekalipun begitu banyak nama-nama cawapres yang antri, nama-nama cawapres yang misalnya sempat di-mention oleh Jokowi, sempat juga misalnya di-endorse oleh Ansor di situ, ataupun ada partai politik lain yang dinilai masih malu-malu mengincar posisi cawapres, tentu dalam konteks ini Megawati kemudian PDIP sedang melakukan beauty contest, seleksi secara politis. Kira-kira dari sekian begitu banyak variabel-variabel penting posisi cawapres itu, kriterianya semua masuk akal, terutama untuk memenangkan pertarungan demi memenangkan politik gotong royong dan kebersamaan di 2024. Kalau mau jujur misalnya, Christian, dalam beberapa simulasi cawapres misalnya, ada nama yang cukup menjulang sampai saat ini adalah Ridwan Kamil. Apakah Ridwan Kamil akan otomatis akan dipilih oleh PDIP? Belum tentu. Karena Ridwan Kamil ini kan tersandra secara politik, di mana Golkar itu capresnya adalah Erlangga Hartarto, bukan Muhaimin Iskandar. Ataupun bukan Ridwan Kamil maksud saya, ataupun bukan yang lainnya. Jadi begitu banyak misalnya variabel-variabel yang bisa digunakan supaya keinginan-keinginan misalnya untuk menang bisa diterima oleh partai, bisa menjaga soliditas dan seterusnya, itu menjadi pertimbangan. Tentu sambil lalu PDIP itu berharap ya, rasa-rasanya PDIP itu sampai saat ini berharap supaya Gerindra menjadi bagian dalam koalisi besar yang akan dibangun. Nah, itu kita bahas nanti usai jeda. Usai jeda tadi kata Mas Adi, ini Gerindra, PDIP masih berharap sebenarnya Gerindra bisa masuk sama-sama menjadi kawan koalisi. Sekaligus kita bahas mengenai berbagai variabel yang menjadi tolak ukur untuk menentukan kawan koalisi, menentukan siapa pasangan masing-masing capres. Apakah Jawa, non-Jawa, dari kelompok tertentu yang mewakili kelompok tertentu yang punya ceruk-ceruk suara atau basis-basis suara yang besar, sehingga tadi kata Mas Adi bisa mengatrol elektabilitas dari masing-masing capres. Usai jeda kami bahas terkait hal ini.
Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Sebelum ke Bang Andre, saya ke Mas Adi. Mas Adi, apa variabel apa yang paling menurut Anda dalam konteks Pilpres 2024 ini, variabel apa yang bakal sangat menentukan dibanding dengan variabel-variabel lain untuk menentukan siapa sosok capres, siapa sosok cawapres bagi partai-partai politik? Ya, dua-duanya sebenarnya cukup menentukan. Kalau kita mengacu pada hasil pemilu dari 2004 sampai 2019 yang lalu, variabel capres dan cawapres itu sama-sama menentukan, Presiden. Banyak orang yang bilang pasangan Islam dan nasionalis itu bisa menjadi satu pasangan politik yang menjanjikan dan bisa menang. Pasangan Jawa dan non-Jawa itu juga disebut sebagai variabel yang bisa menjelaskan satu pasangan akan mau menang. Ya, Mas Adi. Ya, tampaknya ada gangguan. Tapi kalau kita melihat case dari satu kasus ke kasus yang lainnya, dari 2009, SBY tidak memenuhi itu. Kedengaran? Ya, silakan dilanjutkan Mas Adi. Ya, saya sudah bisa mendengar suara Anda dengan baik. Ya. Silakan. Jadi variasi dari kawin silang antara Jawa non-Jawa, Islam dan nasionalis itu dalam banyak hal memang menemukan momentum politiknya untuk menang. Tapi kita ingat 2009 ketika SBY menabrak itu semua. Cawapres SBY itu adalah Budiono yang sama-sama nasionalis dan sama-sama Jawa. Jadi sulit sebenarnya untuk bisa memastikan apakah Jawa non-Jawa, Islam nasionalis menjadi satu-satunya kunci sebenarnya yang bisa mengamankan kemenangan politik elektoral. Bagi saya Jawa non-Jawa, Islam nasionalis itu menjadi penting. Kalau capres yang maju itu belum memenuhi angka psikologis kemenangan politik. Karenanya kalau kita melihat angka-angka statistik di survei misalnya Ganjar, Prabowo Subianto, dan Anies, belum ada satupun yang sampai saat ini bisa menyentuh angka psikologi 60%. Karenanya harus hati-hati betul memilih cawapres itu. Bukan hanya sudah punya fungsi politik, bukan hanya karena punya poros politik, bukan hanya karena sudah bisa bypass untuk maju dalam pilpres. Tapi ingat bahwa cawapres di 2024 itu adalah kunci. Di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa di 2024 itu adalah pemilihan presiden para calon wakil presiden. Karena ya kita tahu persis bahwa beauty contest untuk mencari pasangan sampai saat ini bisa mengunci betul soal siapa yang akan memenangkan pertarungan politik. Tapi kita tidak pernah tahu loh, Christian, the end of the day-nya. Jangan-jangan Prabowo dan Ganjar, PDIP dan Gerindra ini bicara dari ke hati ke hati, kemudian bisa membentuk satu kongsi politik yang besar. Karena apapun judulnya, ini adalah partai politik yang saat ini iman politiknya berada di inner circle kekuatan politik Jokowi. Karena pemilunya aja jauh, Belanda masih jauh, jadi wajar kalau kemudian pol politik masing-masing ini masih agak tinggi untuk dinegosiasikan. Karena misalnya dalam konteks ini, kalau kita melihat Prabowo, melihat PKB misalnya, tentu agak sedikit dilematis ketika menyatakan diri siap maju di 2024, tentu konsekuensinya adalah harus berhadapan-hadapan dengan PDIP, berhadapan-hadapan dengan Jokowi, dan berhadapan-hadapan dengan Ganjar Pranowo. Itu jelas, apapun judulnya Jokowi itu kader PDIP. Tapi kalau misalnya Gerindra, PKB bergabung dengan PDIP, mereka tidak mau disubordinasi, hanya mau sebagai nomor orang dua ataupun ban serep sebagai pelengkap penderita. Inilah yang saya sebut sebagai satu dilema, satu paradok yang agak rumit sebenarnya bagi Prabowo dan pakai PKB. Kita tanya Bang Andre. PKB dan saya kira di situ konteksnya jadi paradok dan agak sedikit dilematis. Ya, kita tanya Bang Andre, apakah memang tengah ada dilema di KKIR Bang Andre dengan tadi bergabung dengan PDIP atau tidak dengan segala prasyarat yang Mas Adi katakan tadi? Bang Andre? Christian, saya lagi di masjid mau sholat maghrib, ya, kebetulan juga lagi ditunggu ratusan masyarakat untuk berdialog. Jadi saya nggak bisa bergabung lagi, saya mau pamit, tapi yang jelas komunikasi kami dengan PKB sangat solid. Insya Allah kami akan ke KPU bersama-sama PKB tentunya. Dan harapan kami tentu akan banyak partai politik lain yang akan bergabung. Jadi saya mohon pamit, berizin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Presiden 2024. Terima kasih.
Terima kasih Bang Andro Rosiade sudah menyempatkan untuk join sebentar. Terima kasih Anda sudah bergabung. Kalau gitu yang tersisa dari KKIR kan adalah Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, apakah iya ada narasi atau wacana yang dibahas secara internal di KKIR untuk mempertimbangkan bahwa ya sudah kita sama-sama berada di barisan pendukung pemerintah saat ini, ada Pak Jokowi dengan tingkat kepuasan yang tinggi, maka menjadi sangat realistis juga untuk tetap berada di barisan yang sama. Dalam hal ini adalah berada di barisan Ganjar Pranowo sebagai capres dan KKIR berada dalam posisi untuk menawarkan siapa cawapres. Pak Saiful Huda. Sebagai salah satu faktor ya pasti kita pertimbangkan karena PKB Gerindra hari ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah termasuk PDIP. Tapi saya setuju disampaikan oleh Mas Adi tadi itu bahwa calon wapres lah yang akan menentukan, karena hari ini kalau kita telisik dari semua survei tidak ada yang dominan di antara tiga calon ini, baik Pak Prabowo, Pak Mas Ganjar maupun Anies Baswedan gitu. Jadi masih antara kisaran 30%, paling tinggi 31%. Karena itu apa yang disampaikan oleh Mas Ansip tadi saya kira perlu betul-betul perlu hati-hati karena Mas Prabowo bukan Pak Jokowi gitu. Nah, itu yang saya kira poin penting. Jadi jujur harus diakui dari tiga figur yang ada ini semua berangkat dari titik nol dan itu terkonfirmasi dari berbagai survei. Nah, terkait dengan penentuan wapres menjadi sangat penting, kan ada beberapa pertimbangan. Kenapa misalnya PKB sebagaimana hasil muktamar mendorong Gus Muhaimin, karena kita ingin suara Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama yang berbasis Nahdliyin, bisa utuh di sana dan representasi itu bisa diwakili oleh Gus Muhaimin. Tentu mungkin figur lain ada, bisa gitu. Tapi di dalam tubuh kaum Nahdliyin sendiri punya logikanya sendiri. Dari sekian banyak ranking orang kader NU, siapa yang dianggap lebih representatif mewakili NU. Dan kalau dihitung-hitung dari berbagai sisi, Mas Adi tahu persis siapa Gus Muhaimin ketika misalnya disandingkan misalnya dengan Pak Mahfud, dengan misalnya Bu Khofifah gitu. Dalam perspektif internal kaum Nahdliyin, saya rasa Caimin yang kemungkinan bisa berpotensi untuk mengerek suara lebih maksimal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sehingga itu pada konteks kewilayahan gitu. Nah, pada konteks elektabilitas dan seterusnya ini masih ada waktu dan masih banyak faktor yang akan menjadi penentu. Dan sekali lagi saya setuju posisi wapres sangat menentukan, betul-betul akan menjadi penentu, sangat menentukan. Baik. Bang Ansi, apakah juga logika sederhana publik secara matematis mikirnya kan gini, mungkin kalau menerjemahkan narasi yang disampaikan Mas Adi bahwa ini kan Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini kompetitif sekali soal elektabilitas ya. Kalau kemudian logika publik ya udah yang nomor urut 1 dan 2 saling bergabung ya berarti otomatis bergabunglah menjadi 60% ya karena masing-masing sekarang 30 kemudian berikutnya ada Pak Ganjar 30-an, kemudian berikutnya ada Pak Prabowo. Kemudian menghadapi misalnya dari calon dari koalisi perubahan, itu kan logika sederhana. Tetapi Anda mungkin punya cerita di balik itu, apakah benar seperti yang dikatakan oleh Mas Adi bahwa di PDIP juga masih ngarep Gerindra dan PKB bisa bergabung ke PDIP? Ya, Christian, tidak ada sinyal yang spesifik dari Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang bicara menyasar partai ataupun calon wakil presiden ataupun kandidat calon wakil presiden tertentu. Tidak pernah pun. Kalau ada yang merasa seperti itu, ya itu terserah saja. Itu hak masing-masing pihak. Itu perasaan sepihak saja ya? Yang kemarin Ibu sampaikan itu, ya, yang ditanyakan oleh wartawan pada saat konferensi pers, itu konteksnya adalah Ibu merespon pertanyaan wartawan. Yang kala itu wartawan hanya menyebut satu nama, Ibu mengatakan kenapa harus satu nama? Ada 10. Ini kiasannya, ilustrasinya. Terus Ibu tegaskan lagi bahwa gerbong kereta saya ini sebenarnya ada banyak pihak yang mau bergabung.
tapi ada juga yang masih malu-malu, kira-kira seperti. Siapa yang masih malu-malu kira-kira? Yang kedua, ya Christian, betul dalam politik elektoral ini angka-angka itu penting, angka-angka statistik itu penting. Tapi bagi partai kami, PDI Perjuangan, untuk membangun poros kerjasama ini, angka saja tidak cukup. Harus nilai juga, values juga. Untuk itulah, maka hal-hal yang merupakan values sebagai fondasi dalam melakukan kerjasama, ini juga menjadi hal yang penting. Kami serius betul. Itulah mengapa Ibu selalu mengatakan, kasih saya waktu untuk kontemplasi. Saya akan berpikir dengan akal budi secara jernih, hati nurani yang bening. Itu bukan main-main, Christian. Terus terang saja, kami tidak dalam kapasitas misalnya menganggap kami superior ataupun juga menganggap yang lainnya lebih lemah dari kami, tidak. Ibu pada deklarasi itu hanya menyatakan PDI Perjuangan mengusung calon presiden Ganjar Pranowo. Sama sekali tidak bicara wakil presiden. Makanya calon wakil presiden masih dinanti, begitu ya? Ya, itu implisitnya kami itu bersikap inklusif, terbuka untuk menjalin kerjasama. Tapi ada syarat, ada tahap, ada mekanisme, ada prosedur. Baik. Calon wakil presiden menjadi sosok yang sangat menentukan untuk mengatrol elektabilitas dari masing-masing capres yang saat ini sudah bermunculan di berbagai segi lembaga survei, termasuk lembaga surveinya Mas Adi. Mas Adi, terima kasih sudah join bersama kami. Pak Saiful Huda, terima kasih sudah berjoin juga bersama kami secara virtual. Bang Hansi juga terima kasih, dan tadi ada Andre Rosiade. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah nonton kami. Terima kasih, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.